Baik, selanjutnya kita membahas terkait percabangan if. Jadi percabangan if ini sangat penting untuk kita pelajari dalam bahasa pemrograman, di mana di percabangan ini digunakan untuk menjalankan blok kode jika suatu kondisi bernilai true ataupun benar. Nah, if itu kita akan menggunakan beberapa operator yang sebelumnya kita pelajari. Jadi operator itu akan kita gunakan dalam percabangan ini untuk membandingkan sebuah suatu variabel dengan variabel lainnya. Oke. Mari kita langsung saja masuk ke pemrogramannya. Oke, di sini kita cukup mengetik if, terus selanjutnya kita ketik buka tutup kurung. Di sini akan kita menuliskan sebuah perbandingan adalah sebuah maksud saya adalah argumen. Ya, di sini adalah sebuah argumen, nanti ada variabel A dan kita bandingkan dengan variabel B. Itu biasanya seperti itu. Dan selanjutnya setelah sebuah perbandingan itu bernilai true, maka statement yang ada di dalam percabangan atau if itu akan dieksekusi. Misalkan kita punya sebuah variabel integer dengan tipe data integer dengan nama variabel adalah angka 1 dengan nilai, kita misalkan kasih nilai 1 ya. Integer angka 2 terus kita bernilai 2. Nah, kita ingin melihat ya kita gunakan if apakah angka 1 ini misalkan lebih besar dibandingkan dengan angka 2. Nah, selanjutnya ketika angka 1 itu lebih besar dari angka 2, maka kita cetak ya, misalkan kita cetak bahwa benar angka 1 itu lebih besar daripada angka 2. Nah, sekarang kita coba run ya, apakah benar. Kita lihat hasil dari percabangan ini. Nah, sini kita lihat bahwa angka 1 itu sebenarnya sudah lebih kecil daripada angka 2, yang artinya hal tersebut bernilai false. Keluaran dari if ini harusnya bernilai false. Untuk melihat hasilnya apakah benar akan dicetak atau tidak. Nah, ketika memang angka 1 lebih besar dari angka 2, maka harusnya print benar itu harusnya dijalankan ketika bernilai true. Namun kita dapat melihat bahwa hasilnya adalah kosong, artinya tidak ada sebuah percabangan yang dieksekusi. Yang artinya keluaran dari angka 1 lebih besar angka 2 itu adalah bernilai false. Nah, bagaimana ketika dia bernilai false? Nah, teman-teman bisa gunakan yang namanya else. Jadi ketika keluaran dari if itu bernilai false, maka else ini yang akan dijalankan. Namun ketika bernilai true, statement di dalam if itulah yang akan dijalankan. Ya, mungkin teman-teman singkatnya seperti itu. Dan coba kita print di sini ya. Kita print di sini adalah salah misalkan. Kita print salah di sini. Nah, selanjutnya kita run. Nah, ketika kita run itu akan menghasilkan sebuah cetakan salah, yang artinya keluaran dari if ini adalah false. Nah, ketika dia benar false, maka else itu yang statement di dalam else itu yang akan dijalankan. Nah, itu adalah percabangan if. Teman-teman bisa menggunakan if ini dalam berbagai kondisi nanti. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan else if. Nah, misalkan kita ingin membandingkan lebih dari beberapa perbandingan. Misalkan dalam perbandingan pertama kita punya angka 1 lebih kecil daripada angka 2. Nah, ketika dia lebih kecil dari angka 2, kita bisa print benar. Namun bagaimana kita ingin juga
ngecek apakah angka 1 misalkan lebih besar daripada angka 2. Nah, ketika kita run, nah ini misalkan kita punya 2 nih perbandingan. Yang pertama itu salah, yang kedua itu benar. Namun kita cuma ingin mencetak satunya doang. Misalkan ketika salah satunya benar doang, yang salah itu kita tidak usah cetak misalkan. Nah, kita bisa gunakan yang namanya else if. Nah, ketika kondisi yang pertama itu salah, maka dia harus ngecek kondisi yang kedua. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya else if. Nah, misalkan di sini else if angka 1 itu harus lebih kecil. Apakah lebih kecil daripada angka 2? Nah, kita print benar misalkan. Kita print benar. Nah, selanjutnya kita else. Nah, ketika kedua kondisi di atas itu sudah salah, nah baru kita cetak salah. Nah, kita run, hasilnya adalah ya, hasilnya adalah tertunggu ya, hasilnya adalah benar. Nah, ini adalah fungsi dari if. Teman-teman bisa menggunakan if ini. Dan selanjutnya kita akan pelajari terkait dengan pengganti dari if, yaitu adalah switch di materi berikutnya.